pastor pagi-pagi udah ngelamun. Pelayanan. Jangan ngelamun aja. Banyak umat yang membutuhkan pastor. Ibu-ibu itu ada lagi. Ibu itu berkata, pagi-pagi udah keluyuran. Pagi-pagi itu pastor berdoa. Ini pastor pernah menghamili merpati katanya tuh. Apa sepakatnya? Setelah retret ini kami akan bulan madu. Romo ikut ya? Enggak, kata saya, ya Allah gitu ya. Itu punya anak Romo. Sudah dididik sejak kecil jadi Katolik. Tiba-tiba setelah besar dia lari dari Katolik. Pacaran dengan yang tidak Katolik. Menikah, pindah agama, pindah gereja. Gimana Romo? Kalau saya ketemu dengan ibu, baru ketemu. Ibu tidak tahu bahwa saya imam. Saya orang biasa saja. Bahkan saya ini supir. Datang pada ibu, Ci, pinjam duit lah. Dikasih atau tidak? Oh, masa. Oh, murah hati. Saya salah sasaran. Ibu murah hati, nanti kasih duit saya ya. Jangan lupa ya. Ibu kalau nggak kenal saya pinjam uang, dikasih atau tidak? Hah? Si ibu ini malah kata kayak tukang ramal, mukanya baik, jadi saya kasih. Kalau Anda tidak terlalu kenal saya dan saya pinjam uang, umumnya tidak akan dikasih. Betul atau tidak? Betul. Tapi kalau saya kenal banget, tahu banget, saya pun pasti datang kepada orang yang saya percayai, iya atau tidak? Dia orang baik. Dia orang murah hati. Saya pinjem, pasti dia tidak akan menolak. Betul? Nah, itulah intimitas. Jadi kalau saya intim dengan Tuhan, saya tidak akan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Betul? Ya. Betul. Maka saya suka aneh. Ada orang yang rajin berdoa, tapi tetap hidupnya penuh kekhawatiran. Berarti doanya macam apa? Berarti doanya bukan relasi, bukan. Doanya adalah kewajiban. Bukan sebuah hubungan yang intim dengan Bapa, anak dan Bapa. People of fears, orang yang penuh kekhawatiran, cirinya apa? Pertama, orang yang penuh kekhawatiran selalu melihat tantangan menjadi hambatan, ketakutan. Jadi semua kesulitan itu adalah hambatan. Orang yang penuh kekhawatiran selalu melihat negatifnya daripada positifnya. Selalu melihat jeleknya. Dia masuk kemanapun, ruangan sebagus apapun, seindah apapun, selalu berkata, AC-nya kurang dingin. Toiletnya di belakang. Sedikit, kotor, jelek, bau, itu. Jadi orang yang penuh kekhawatiran selalu mudah komplain. Selalu tidak puas, selalu jelek. Semuanya jelek. Dan hati-hati loh, di gereja Katolik itu banyak komentator. Komen yang kotor-kotor. Betul. Pinter kalau udah ke gereja semua jelek. Kurnya jelek, lektornya jelek, pasturnya gak bisa khotbah, prodiakonnya tua, mau mati. Coba dia suruh pelayanan, hancur tuh gereja. Jadi hati-hati di dalam kehidupan kita juga ketemu dengan orang yang sering komplain. Jadi jangan berpikir kalau dia komplain berarti saya salah. Nggak. Jangan-jangan dia yang salah. Jangan-jangan dia yang salah. Karena dia selalu melihat yang negatifnya. Orang yang semacam ini mau diberi apapun tidak akan pernah kita bisa memuaskan dia. Maka saya ingat waktu mau tahbisan dikatakan, Romo jangan jadi Romo yang ingin disenangi umat, jangan. Karena umat mah susah disenangkan. Rese. Iyalah, di sini senang, di sana sebel.
Karena tidak dapat perhatian. Di sini diperhatikan, sini ngoceh-ngoceh. Sini protes, capek. Saya pernah waktu tugas di paroki, pagi-pagi, aku paling hobi pagi-pagi adalah apa? Baca buku di taman. Kalau di kamar ngantuk. Saya di taman sambil jalan, diem. Pagi-pagi habis misa makan, lalu saya jalan diem. Tiba-tiba seorang ibu WK, maaf, datang dan teriak dari jarak jauh. Pastor pagi-pagi udah ngelamun. Pelayanan. Jangan ngelamun aja. Banyak umat yang membutuhkan pastor. Saya tuh diem aja. Waktu itu Eko memang belum jadi YouTuber. Belum terkenal. Jadi dia menyia-nyiakan saya. Saya diem. Ya sudahlah, saya diamkan. Saya tetap berdoa, Tuhan berikan damai pada hati ibu itu. Artinya damai itu RIP, request in peace. Seminggu kemudian pagi-pagi saya dipanggil orang ke rumah sakit. Ada yang minta perminyakan. Habis misa langsung loncat naik motor pergi. Ibu-ibu itu ada lagi. Ibu itu berkata, pagi-pagi udah keluyuran. Pagi-pagi itu pastor berdoa. Kata dia, ya Tuhan, untung bukan istri saya gitu ya. Selalu salah. Maka tugas hidup kita tuh bukan membuat orang lain senang. Nggak akan. Capek kita. Tugas kita itu melayani dan memuliakan Tuhan. Bukan menyenangkan orang. Tidak. Maka lihat di sini, ada orang-orang yang penuh kekhawatiran, selalu kebiasaannya adalah apa? Menjelek-jelekan. Kebiasaannya adalah menabur apa? Benih, bukan berkat, tapi benih kepahitan, kesakitan. Ini ciri orang yang penuh kekhawatiran. 2, next. Mereka membangun cerita yang lebih mengerikan supaya kesimpulannya jelek. Supaya kesimpulannya mustahil. Jadi kalau cerita jelek itu mudah menyebar. Betul atau tidak? Betul. Bad news. Sekarang sehari-hari. Anda kan sering buka WA dong. Anda punya grup toh? Ya. Coba kalau kita renungkan. WA yang kita terima sehari-hari. Bad news or good news? Kebanyakan. Bad news. Kebanyakan berita buruk yang kita dengar. Saya pernah cerita tuh waktu saya frater. Kita misa setiap hari. Gereja saya dipandu karena kami skolastik Pak frater tahun akhir itu dipandu. Bandung. Misa pagi istrinya orang tua semua. Karena mereka adalah orang-orang yang harus bertobat. Karena sebentar lagi dipanggil Tuhan. Mereka rajin misa. Saya kalau misa di tengah-tengah. Di sini oma-oma semuanya pakai apa namanya? Jare itu apa? Kain, pakai kain. Lalu pakai baju kebaya. Itu oma-oma. Dan oma-oma ini selalu sebelum misa rame sekali. Gitu ribut. Terus kita berdoa oma, sudah. Jadi frater yang dimarahin sama oma-oma itu gitu ya. Lalu suatu saat saya lihat seorang oma yang rajin tidak datang. Seminggu gak datang. Saya tuh kaget. Si oma ini kemana? Kok seminggu gak datang? Sakit kah? Hari Minggu saya tungguin. Dia biasanya misa pagi. Tidak datang. Jam 8 misa siang. Oma itu datang. Oma itu waktu saya mau kejar. Cepet pulang. Aduh telat. Seminggu lagi gak ada oma itu. Saya udah siap-siap. Pokoknya minggu ke depan harus ketemu oma itu. Lalu pada saat misa selesai jam 8. Dia misa jam 8. Jam 10 dia keluar setengah 10. Saya kejar oma itu. Saya pegang. Oma! Karena kan memegang oma sih halal. Sudah tidak ada setrumnya. Yang ada malah konslet gitu ya. Lalu saya pegang. Oma! Apa frater? Ih!
2 minggu kagak ada I miss you much, kata saya tuh. Apa sih? Oma pagi kok gak ada misa pagi? Ini biasanya misa hari Minggu juga pagi-pagi. Kok sekarang siang? Kenapa sekarang gak misa pagi? Lalu si Oma itu, frater gak punya WA. Baca berita. Apa Oma? Frater gak tahu? Gak tahu Oma. Di Bandung ini, minggu-minggu ini banyak gadis diperkosa pagi-pagi. Terus saya ya Allah. Terus maksud Oma apa? Ya saya juga takut diperkosa. Ampun Tuhanku Yesus. Siapa yang mau memperkosa Oma? Dipegang aja udah rontok semuanya Oma, kata saya itu. Sampai segitunya saudara-saudara lihat. Jadi dia begitu percaya pada apa? Berita buruk. Gitu. Sampai Oma tenang, Oma nggak apa-apa kalau Oma diperkosa langsung masuk surga, kata saya. Lalu dia kaget, betul frater, betul. Ah ya sudahlah besok pagi kita ke gereja gitu. Setelah seminggu saya tanya, ada nggak yang memperkosa? Hah, yang menyentuh aja kagak ada gitu. Jadi saudaraku yang terkasih, lihat, inilah konyolnya dalam kehidupan kita. Ini konyol kok. Kita tuh selalu lebih mudah percaya pada kabar buruk daripada berita baik. Lihat saja kalau pastor mau dipindahkan. Ya toh, misalnya pastor A mau pindah ke paroki Cilincing. Itu sebelum 1 bulan sebelum pindah, seluruh berita buruk tentang dia sudah ada di paroki itu gitu ya. Langsung muncul beredar. Saya pun demikian. Waktu saya sebelum masuk ke Helena, berita buruk saya sudah ada di Helena. Ini pastor pernah menghamili merpati katanya tuh. Jadi saudaraku yang terkasih, hati-hati. Kita harus belajar apa? Kita harus belajar menyensor apa yang boleh masuk batin kita. Jangan semuanya kita telan, muak. Saya pun sama. Saya tidak semuanya saya baca enggak. Saya baca yang memang saya butuhkan, saya perlu. Saya betul-betul saya baca. WA yang enggak ini juga udahlah. Tak kuhiraukan. Jadi jangan semuanya harus dilihat. Hal-hal yang tidak membuat hidup saya berkembang, tidak membuat hidup saya penuh harapan, penuh sukacita, lepaskan, tinggalkan. Karena itu berasal dari siapa? Berasal dari orang-orang yang penuh ketakutan. Next. Bahkan orang-orang yang punya ketakutan berlebihan menolak iman, harapan dan pandangan positif dari orang lain. Jadi orang-orang yang yang namanya punya luka, punya kepedihan, punya beban, sulit sekali untuk diajak berubah, untuk diajak bicara. Saya ada 2 kasus. Kasus pertama, ditelepon oleh pasangan suami istri. Lalu yang nelpon perempuan. Dia sudah beberapa kali telepon, saya tidak sempat angkat. Lalu saya sempat angkat akhirnya. Pastor Eko, ya betul. Pastor bisa minta tolong saya. Seandainya pas waktunya, oke, Bu. Ada apa? Pastor saya mau konsul. Oke, tentang apa? Perkawinan. Saya dan suami mau retret di Pratista. Baik, oke. Tanggalnya ibu berikan ya. Tapi pastor, apa Bu? Setelah retret kami akan cerai. Hah? Terus saya ngomong, ibu mau retret, tapi setelah retret ibu cerai. Iya pastor. Ya sudah, tidak perlu retret. Saya tutup langsung. Dia telepon lagi, gak gua angkat. Biar dia tahu.
Seenaknya saja. Mau retret tapi sudah punya keputusan. Ngapain retret? Percuma. Dan akhirnya dia telepon lewat sekretariat. Minta maaf. Romo, tolong, ibu ini mau bicara lagi. Dia minta maaf, Romo. Oh, oke. Lalu dia telepon, dia miss call berkali-kali. Lalu dia telepon, halo Bu, maaf Romo. Ya, saya tersinggung. Iya Romo, saya salah. Jelas, kata saya itu. Saya boleh retret lagi. Terus setelah retret nanti terserah Roh Kudus. Tumben bertobat, kata saya itu. Ya Romo, saya tahu ada Tuhan. Oke, baiklah. Akhirnya mereka retret. Masalahnya memang kelihatannya sepele tapi memang berat. Tapi apa yang saya mau katakan, setelah dia terbuka, dia 2 hari retret, kita bicara, kita ngobrol. Halo, setelah retret, kita misa bertiga. Lalu istrinya berkata apa? Romo, saya tadi dengan suami sudah sepakat. Apa sepakatnya? Setelah retret ini, kami akan bulan madu. Wow, kata saya tuh. Romo ikut ya? Enggak, kata saya, ya Allah gitu ya. Lu berdua, aku kambing conge di belakang gini-gini. Ngapain gitu saya itu. Bagi Anda bulan madu, bagi saya bulan dan racun, kata saya itu. Jadi lihat di sini. Kalau orang yang punya kemarahan, punya kejengkelan, kekhawatirannya sudah berat, sulit sekali diberi masukan. Sulit sekali. Itu tadi, keras kepala. Keras kepala. Maka kadang ada ibu-ibu yang mengatakan, Romo, saya tuh punya anak, Romo. Sudah dididik sejak kecil jadi Katolik. Tiba-tiba setelah besar dia lari dari Katolik. Pacaran dengan yang tidak Katolik. Menikah, pindah agama, pindah gereja. Gimana Romo? Kata saya, gimana apanya? Ya saya, ya sudah, you are okay. Tapi anak saya, itu kan tanggung jawab anak ibu. Tugas ibu itu menghantar, mendidik, membesarkan. Setelah dia besar, bukan tanggung jawab Anda lagi. Ibu-ibu, Anda harus punya batas. Punya batas. Mana saat Anda mendidik, mana saat anak Anda bisa diatur, mana saat anak Anda terbang. Lepaskan. Anakmu bukan milikmu. Memang dia lahir melalui engkau. Tetapi dia punya sang kehidupan. Dan ini gak gampang. Betul. Banyak ibu-ibu yang merasa putus asa. Kecewa. Gagal. Romo, saya gagal membesarkan anak. Padahal dia memang sudah begitu bertanggung jawab, sudah begitu baik, gitu ya. Tetapi setelah besar, yang namanya anak punya pergumulan rohaninya masing-masing. Punya pergumulan imannya masing-masing. Saya itu dekat dengan satu keluarga, dia punya anak, aneh juga. Bulan ini ya katakanlah. Saya telepon dia, karena saya kadang-kadang butuh dia. Lu ada di mana? Gereja Betani. Hah? Lu kan Katolik. Pacar saya Betani. Oh oke. 2 bulan kemudian saya tanya, lu ada di mana? Pentakosta. Lah, kenapa? Pacarnya yang baru Pentakosta. 3 bulan kemudian kata saya, lu bisa di masjid pasar kamu apa haji, kata saya, ya Allah. Jadi bagi anak muda, no problem pindah agama. Bagi anak muda tidak masalah pindah gereja. Nggak ada rasa bersalah. Tidak ada rasa nggak enak. Nggak ada. Mereka ingin try segala-galanya. Nyoba segala-galanya. Gitu ya. Lalu Anda sendiri yang sudah mendidik, yang sudah baikan, yang sudah dipupuk. Gitu merasa jadi sia-sia. Why? Kenapa? Tugas Anda ada batasnya.
Tidak harus apa yang Anda rancangkan terjadi seperti yang saya mau.